Sedih banget ya, orang-orang seusia aku udah pada sukses. Sementara aku sendiri masih gini-gini aja. Assalamualaikum semua, ketemu lagi sama aku Ires. Nah, kalian pernah gak ngerasa galau soal cita-cita, galau soal hidup, dan galau soal masa depan? Ya, dan di video ini aku bakal ngebahas soal kegalauan itu, tentang masa depan, cita-cita, dan lain sebagainya. Oke, jadi langsung aja, ini dia videonya. Saat kita masih kecil, kita sering banget tuh ditanya, kamu kalau udah besar mau jadi apa? Cita-cita kamu apa? Nah, dan dengan antusias kita juga menjawab, aku mau jadi dokter, aku mau jadi guru, aku mau jadi pengusaha, aku mau jadi politikus, dan lain sebagainya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, semakin kita bertambah dewasa, kita disadarkan oleh kenyataan yang menjelaskan bahwa ternyata untuk meraih cita-cita itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan banyak sekali rintangan dan tantangan yang harus kita hadapi untuk mewujudkan cita-cita. Nah, tak jarang seorang yang awalnya ketika dia kecil memiliki cita-cita yang tinggi, misal ingin menjadi seorang dokter, tiba-tiba ketika dia lulus sekolah SMA, dia mencoba untuk masuk ke fakultas kedokteran dan ternyata it's not easy gitu. Dia gagal, tapi karena memang bener-bener gak mau lagi gitu, kayak gak tahu lagi kalau misalnya harus masuk jurusan lain, itu enggak, dia gak mungkin sukses, karena sukses gue itu adalah dengan menjadi seorang dokter kayak gitu. Nah, di tahun berikutnya setelah gap year, dia mencoba untuk memasuki atau mencoba untuk ikut seleksi fakultas kedokteran lagi, dan dia gagal lagi. Nah, dari situ dia mulai berpikir, sebenarnya apa sih yang harus gue lakuin gitu, karena kata orang kalau misalnya mau sukses itu harus jadi dokter gitu, karena kalau kita jadi dokter itu pekerjaan yang gak ada matinya gitu loh, gajinya juga gede, dan at least lo bisa cepet kaya kalau misalnya lo jadi dokter. Nah, tiba-tiba udahlah gitu, ketika mengalami kegagalan, oke deh, kayaknya bakal lebih enak kalau gue jadi pengusaha aja deh. Tiba-tiba ketika dia berusaha untuk membangun sebuah bisnis, dia gagal. Dan at least ternyata membangun bisnis itu gak segampang yang kita pikirkan. Dan dari sana cita-citanya pun menjadi lebih sederhana. Udahlah, gue mau jadi karyawan aja. Dan ketika orang tersebut bekerja di suatu perusahaan, dia juga merasakan kelelahan. Kayaknya gak enak nih jadi karyawan, kayaknya lebih enak nikah. Ketika dia udah nikah, kok gini ya nikah itu, banyak banget masalahnya, banyak banget hal-hal baru, masalah-masalah baru yang justru lebih berat. Kayaknya lebih baik gue mati aja deh. Nah, bicara soal kesuksesan, menurut kamu sukses itu apa sih? Apakah sukses itu selalu dikaitkan dengan materi yang banyak, dengan uang yang berlimpah, atau mungkin sesuatu yang lebih mindfulness, lebih bermakna dari itu? Nah, dalam hidup kita sering banget tuh terjebak dalam suatu standar kesuksesan yang ditentukan oleh orang-orang, oleh lingkungan di sekitar kita. Misal, kalau mau jadi orang sukses, kamu harus jadi dokter. Kalau mau jadi orang sukses, kamu harus jadi pengusaha. Kalau mau jadi orang sukses, kamu tuh harus kayak Mark Zuckerberg, kamu tuh harus kayak Jeff Bezos, kamu tuh harus kayak Bill Gates, kamu tuh harus jadi orang kaya kalau misalnya kamu mau sukses. Nah, nanti kamu tuh bisa jalan-jalan keliling dunia, terus kamu bisa foto, dan kamu bisa upload kehidupan mewah kamu tuh di sosial media, dengan dalih biar menjadi inspirasi untuk orang-orang. Nyatanya ketika kita pamer, justru malah bikin orang lain insecure, ya kan? Oh iya, sekarang aku mau tanya, umur kamu berapa? Oke, misal kita ambil contoh nih,
umur kamu sekarang 20 tahun. Nah, di usia 20 tahun pencapaian apa aja sih yang udah kamu gapai? Ya aku ngerti kok. Pasti kamu juga ngerasa insecure ketika ngelihat orang-orang lain di usia kamu itu udah meraih beberapa pencapaian. Ada yang udah usaha, udah nikah mungkin, udah bisa kuliah di luar negeri dan lain-lain. Sementara kita oke, sekarang stop buat mengikuti standar sukses yang ditetapkan oleh lingkungan atau orang-orang. Karena sebenarnya seseorang itu bisa sukses dengan cara yang berbeda-beda. Nah, contohnya adalah Bill Gates. Kalian pasti tahu kan Bill Gates. Nah, Bill Gates sendiri adalah orang yang dia itu nggak peduli gitu loh dengan standar sukses yang ditetapkan orang-orang pada masanya gitu. Bayangin aja, di tahun 1975, tahun 1975 dia itu berusaha untuk mempelajari tentang bahasa pemrograman, di mana di tahun 1975 itu 1975, oke ya. Nah, di tahun 1975 itu komputer itu masih jarang banget digunain, tau gak? Dan kayaknya apa yang dia lakuin tuh kayak gak menjanjikan gitu pada saat itu. Tapi ketika kita lihat sekarang, wah itu menjanjikan sekali gitu kan. Bahkan dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Jadi apa? Jadi maksud aku tuh berhenti buat ngikutin standar sukses yang dibuat oleh orang-orang. Oke, mau contoh lain? Oke, bentar ya. Aku mau cari dulu referensi. Oke, dan kalian juga pasti kenal sama Jeff Bezos kan? Ya, pendiri Amazon. Nah, sama seperti Bill Gates, dia juga mendirikan Amazon pada saat komputer itu belum masif digunakan seperti sekarang loh. Oh iya guys, nah sebenarnya banyak banget nih orang-orang yang udah sukses, hartanya berkelimbangan dan bla bla bla, tapi mereka itu gak bahagia, bahkan mereka itu memilih untuk bunuh diri. Kira-kira kenapa ya bisa kayak gitu? Dan pada akhirnya orang-orang yang sukses juga akhirnya tuh bakal meninggal gitu loh. Jadi kayaknya tuh ada hal yang lebih dalam lagi ada hal yang lebih gitu dari sekedar meraih kesuksesan di dunia. Menurut kalian apa sih? Oke. Setuju. Mungkin kita bahas nanti deh. I don't know. Oke. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh masih belum mat.